Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Widya Ayuning dan teman saya Nur Hikmah. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tersebut. Geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional. Geostrategi Indonesia pada dasarnya geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan berpengaruh, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. yang terdapat dalam substansi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI 1945 sangat jelas tersifat cita-cita kebangsaan atau cita-cita nasional. Tujuan kebangsaan atau tujuan nasional, kepentingan berkebangsaan atau kepentingan nasional, dan tugas pokok berkebangsaan atau tugas pokok nasional atau fundamental nasional mission dalam naungan Negara Republik Indonesia NKRI Negara Republik Indonesia sebagai berikut. A. Cita-cita nasional. Dengan mencermati alinea kedua pembukaan Undang-Undang NRI 1945 dinyatakan bahwa koordinasi masa depan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Tujuan nasional. Dalam mencermati alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa kemerdekaan dari kolonialisme atau penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan luhur bangsa Indonesia yang selanjutnya menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 harus terwadahi dalam bingkai NRI yang berdasarkan Pancasila. C. Kepentingan nasional. Kepentingan nasional bersifat mutlak, sesuatu yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar, yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain. D. Tugas pokok nasional. Dengan mencermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang NRI 1945 bahwa ada 4 tugas pokok bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perkembangan politik global dan regional. Situasi politik global dan regional masih akan diwarnai dengan perubahan kepentingan uang, sumber daya, dan wilayah. Saat ini Partai Komunis Tiongkok atau PKT sedang menapaki jalan memperkuat militernya untuk bersiap perang dan perlombaan persenjataan militer menyaingi ASRRT, sekarang dijuluki sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan pasukan sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan pasukan militernya juga diakui sebagai kekuatan ketiga terbesar di dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, ideologi komunis. Untuk mengatasi masalah dunia terdapat peluang dan mekanisme. Mekanisme di sini diantaranya adalah PBB dan G20. Namun hingga saat ini tugas kedua organisasi tersebut tidak bisa dibilang sukses. Mereka dinilai lamban dan berada jauh di belakang. Masalah-masalah global kemungkinan diantaranya adalah 1. Senjata pemusnahan massal.
militerisasi politik dunia. Kedua, kemiskinan dan sejumlah besar umat manusia yang lemah. Ketiga, tantangan lingkungan, perubahan iklim. Dan keempat, terorisme. Selain itu, masalah migrasi massal dan xenofobia dan intoleransi beragam menjadi masalah di. Selain itu, masalah migrasi massal, xenofobia, dan intoleransi beragama menjadi masalah di tengah kehidupan peradaban yang berbeda satu sama lain, tapi berjalan berdampingan. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, kelas 3C PGSD NIM 1054011070620. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi geostrategi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global dan regional. Geostrategi Indonesia di tengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Masalah-masalah global kemanusiaan diantaranya yaitu 1. Senjata pemusnah massal. Kedua, kemiskinan dan sejumlah besar umat manusia yang lemah. 3. Tantangan lingkungan perubahan iklim. Dan yang keempat, terorisme. Selain itu, menjaga relevansi ASEAN bagi rakyat kawasan dan global juga harus terus menjadi nafas utama kerjasama ASEAN yang secara konsisten berpusar dan berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global dan regional. Geografis Indonesia di tengah-tengah dinamika perkembangan politik mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Sebagai berikut, yaitu A. Geografi wilayah Indonesia sebagai jalur lalu lintas dan perandangan internasional. B. Demografi kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan. D. Belum konsekuensinya implementasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ideologi Pancasila akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar. E. Politik dengan banyaknya daerah, provinsi, dan kabupaten kota dalam menerapkan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi. F. Ekonomi. G. Sosial budaya kondisi sosial budaya nasional dengan keragaman suku, ras, agama, adat, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar mudah melakukannya. B. Perkembangan dan keamanan kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara konferensivitas dalam sentralisasi ASEAN sebagai organisasi yang berinteraksi dengan semua kekuatan besar dunia, serta sebagian kawasan yang memiliki kekuatan-kekuatan besar dunia ASEAN akan rentan terpengaruh oleh kekuatan besar untuk masuk ke dalam pusaran persaingan keaktifan ASEAN. Diperhatikan dan dipertimbangkan pada tiap gatra ketahanan nasional sebagai berikut. A. Geografis wilayah Indonesia sebagai jalur
lalu lintas dan pandangan internasional, karakteristik wilayah yang sangat luas dan terbuka. B. Demografi, kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar. C. SKA, kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. D. Belum konsekuensinya implementasi pemahaman, penghayatan, dan pengamatan ideologi Pancasila. E. Politik dengan banyaknya daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam penerapan sistem otonomi daerah. F. Ekonomi, kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh. Dan yang terakhir, G. Sosial budaya, kondisi sosial budaya nasional dengan keragaman suku, ras, agama, dan adat budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.